Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang di kelas Rimbun. Mari mengenal bagian tumbuhan. Sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah itu, klik bagian tombol tanda tanya. Nah, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Nama saya Jawahira Anissa dengan nomor NIM 1262052022122. Absen 22, kelas PGMI 6B. Email ahiraanissa@gmail.com. Nama YouTube Jawahira Anissa. Nama Instagram xnsaa510_. Nah, kemudian kita pencet bagian yang sebelahnya. Nah, bagian ini adalah informasi tombol. Nah, tombol yang berbentuk seperti I adalah informasi tombol. Tombol yang berbentuk rumah adalah tombol ke beranda. Nah, tombol garis 3 adalah tombol menu. Tombol tanda tanya adalah tombol profil pengajar. Tombol panah ke kiri adalah tombol kembali. Tombol panah ke kanan adalah tombol selanjutnya. Nah, tombol segitiga adalah tombol mulai. Nah, kita ke tombol yang rumah, yaitu tombol beranda. Kita mulai pembelajaran hari ini ya. Kita klik tanda mulai. Nah, sekarang Ibu jelaskan kurikulum dan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nama materi, mengenal bagian tumbuhan dan fungsinya untuk kelas 4 SDMI. Tema, peduli terhadap makhluk hidup. Kompetensi dasar, menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan dan tumbuhan. Indikator, menganalisis bagian tumbuhan beserta fungsinya. Mengidentifikasi setiap bagian tumbuhan beserta fungsinya. Menyimpulkan bagian tumbuhan beserta fungsinya. Tujuan pembelajaran adalah dengan mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi bagian tumbuhan dan fungsinya dengan tepat. Dengan mengamati gambar beserta keterangannya, siswa mampu menganalisis bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan tepat. Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyimpulkan bagian tumbuhan dan fungsinya dengan tepat. Selanjutnya adalah menu materi. Di sini kita ketahui ada bagian akar, batang, buah, daun, dan juga bunga. Kita belajar akar terlebih dahulu ya. Pengertian akar. Akar merupakan salah satu organ penting pada tumbuhan yang memiliki berbagai fungsi dan struktur. Akar tumbuhan dibentuk dari beberapa jaringan yang berbeda. Umumnya, akar berkembang di bawah permukaan tanah. Namun, ada juga pada beberapa tumbuhan yang akarnya tumbuh di udara. Fungsi dari akar adalah penopang tumbuh tegaknya tanaman.
penyerapan air dan zat hara dari dalam tanah, penyimpan cadangan makanan sebagai respirasi pada tumbuhan. Jenis akar yaitu ada dua, yaitu akar serabut. Jenis akar serabut memiliki bentuk seperti serabut, ukuran pangkal dan ujung akar hampir sama besarnya. Jenis akar serabut pada umumnya dimiliki oleh tumbuhan monokotil atau berkeping satu. Selanjutnya, akar tunggang. Jenis akar tunggang mempunyai akar pokok atau akar besar. Akar pokok memiliki cabang-cabang yang kecil. Jenis akar tunggang pada umumnya dimiliki oleh tumbuhan dikotil atau berkeping dua. Selanjutnya, kita akan belajar tentang batang. Pengertian dari batang. Batang adalah bagian utama dari suatu tumbuhan yang tumbuh di atas tanah, mendukung bagian-bagian lain dari tumbuhan seperti daun, bunga, dan buah. Struktur batang lebih kompleks daripada akar tumbuhan karena memiliki ruas dan antar ruas. Fungsi dari batang yaitu sebagai penopang tumbuhan sehingga tetap dapat berdiri tegak. Selanjutnya, mendukung bagian-bagian lain pada tumbuhan seperti daun, bunga, dan juga buah. Karena jika tidak ada batang, bagian ini tidak bisa hidup. Yang ketiga, menjadi jalur transportasi air dan zat makanan yang dihasilkan dari proses fotosintesis. Yang keempat, sebagai pembantu proses pernapasan tumbuhan karena oksigen dapat masuk ke lentisel. Yang kelima, tempat melekatnya daun, bunga, dan buah. Yang keenam, sebagai alat perkembangbiakan dengan cara vegetatif dengan metode cangkok. Yang ketujuh, sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan pada tumbuhan, contohnya seperti sagu. Jenis batang yaitu yang pertama, herbaceous atau batang basah adalah suatu batang tumbuhan yang lemah dan juga berair. Contohnya adalah tumbuhan bayam dan tumbuhan krokot. Yang kedua, kalmus atau batang rumput adalah batang yang tidak keras dan juga tampak beruas-ruas. Pada umumnya, bagian dalam suatu batang berongga, contohnya adalah padi. Yang ketiga, kalamus atau batang mendong adalah suatu batang yang mirip seperti rumput, seperti ruasnya lebih panjang. Contohnya adalah batang pada tumbuhan mendong adalah hulingi. Yang keempat, lignosus adalah batang berkayu. Jenis batang yang berkayu keras dan juga kuat, contohnya adalah tumbuhan jati. Selanjutnya, kita akan belajar tentang buah. Pengertian dari buah adalah hasil reproduksi antara putik dan serbuk sari pada tumbuhan. Buah termasuk organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah ovarium. Buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Aneka rupa dan bentuk buah tidak terlepas kaitannya dengan fungsi utama buah, yakni sebagai pemancar biji tumbuhan. Fungsi dari buah yaitu memiliki manfaat atau fungsi bagi tumbuhan sebagai berikut. Fungsi buah untuk membungkus dan melindungi biji yang ada di dalamnya. Fungsi buah sebagai penyedia cadangan makanan ketika proses perkecambahan. Fungsi buah penyebar biji untuk mendukung regenerasi tumbuhan. Jenis buah secara umum terbagi menjadi dua, yaitu buah berdaging dan buah kering. Buah berdaging terbentuk karena dinding ovarium menjadi lunak selama proses pematangan. Contoh buah berdaging antara lain buah tomat, plum, anggur, dan lain-lain. Buah kering, jenis buah ini termasuk kacang-kacangan dan biji-bijian. Beberapa buah kering terbelah saat matang untuk melepaskan bijinya. Biji-bijian seperti sereal, jagung, padi. Yang
Kemudian kita akan belajar tentang daun. Pengertian dari daun yaitu daun adalah salah satu bagian organ dari tumbuhan yang tumbuh di bagian ranting. Umumnya, daun berwarna hijau karena mempunyai zat hijau daun atau klorofil. Warna hijau daun tersebut mempunyai fungsi utama. Fungsi utama daun adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai penangkap energi dari cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Fungsi daun adalah sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis, sebagai alat respirasi, sebagai alat reproduksi vegetatif, untuk mengatur proses transpirasi, sebagai proses gutasi. Jenis daun ada 4, yaitu daun menyirip, daun menjari, daun melengkung, dan daun sejajar. Daun menyirip memiliki struktur tulang berbentuk menyirip seperti susunan tulang ikan. Contohnya adalah daun mangga, daun jambu, dan lain-lain. Daun menjari memiliki tulang berbentuk seperti susunan jari-jari tangan. Contohnya daun singkong dan daun jarak. Yang ketiga, daun melengkung memiliki tulang berbentuk seperti garis-garis lengkung. Contohnya daun sirih dan daun genjer. Yang keempat, daun sejajar memiliki tulang berbentuk seperti garis-garis lurus yang sejajar. Contohnya daun padi, daun tebu, dan lain-lain. Kemudian kita akan belajar tentang bunga. Pengertian dari bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Dalam proses perkembangbiakan, bunga membutuhkan binatang-binatang untuk melakukan penyerbukan. Untuk menarik hewan-hewan supaya mau membantu penyerbukan, maka warna-warna bunga sangat cerah. Fungsi dari bunga yaitu yang pertama, sebagai organ reproduksi tanaman. Yang kedua, menarik serangga untuk membantu penyerbukan. Yang ketiga, menghasilkan nektar atau sari bunga, bagian indah pada tumbuhan. Jenis bunga yaitu yang pertama adalah bunga lengkap atau sempurna, yaitu bagian yang memiliki bagian bunga yang lengkap, yakni mahkota, kelopak daun, dasar bunga, tangkai bunga, putik, dan benang sari. Bunga tidak sempurna yaitu bunga yang hanya memiliki putik saja atau benang sari saja. Nah, kita sudah mempelajari 5 dari bagian tumbuhan. Kita belajar di contoh soal terlebih dahulu ya. Contoh soal. Bagian tumbuhan yang dapat membuat serangga tertarik adalah bunga. Nah, kalau kalian benar, maka akan ada notifikasi betul. Jika kalian menjawab batang, maka ada notifikasi kurang tepat, yaitu notifikasi salah. Nah, begitu juga kalau kalian memencet tombol yang lainnya selain tombol yang benar. Nah, kita kembali ke menu. Sekarang kita klik kuis. Soal pertama, bagian tumbuhan yang dapat berfotosintesis adalah A. Daun. Selanjutnya, berikut ini adalah fungsi akar kecuali C. Untuk berfotosintesis. Kemudian, hasil reproduksi serbuk sari dan putik pada tumbuhan disebut D. Buah. Selanjutnya, jenis akar apa yang umumnya dimiliki oleh tumbuhan monokotil?
B. Akar serabut. Tempat melekatnya daun, bunga, dan buah disebut A. Batang. Nah, kita langsung ke menu. Nah, setelah kita mengerjakan kuis, maka kita klik rangkuman. Nah, rangkuman dari materi hari ini yaitu fungsi bunga adalah sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan biji. Fungsi daun berfungsi sebagai organ pernapasan dan tempat fotosintesis. Fungsi buah melindungi biji serta sebagai cadangan makanan untuk biji berkecambah. Fungsi batang sebagai penyokong dan pengangkut air dan zat hara dari akar ke daun serta mengedarkan makanan dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Fungsi akar sebagai penegak tubuh tumbuhan serta penghisap air dan zat hara dari dalam tanah. Selesai juga pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi masa depan kita. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.